Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, apa kabar? Gak kerasa udah mau di penghujung tahun 2020 yang kebanyakan kita di rumah aja karena pandemi COVID. Tahu gak sih? Akhirnya ya sebenarnya di rumah aja itu membawa berkah untuk perskincarean, karena orang jadi lebih konsentrasi untuk memulai skincare rutinnya mereka. Dari yang tadinya nggak ngapa-ngapain jadi mulai coba 1, 2, 3, 4. Dari yang tadinya ngapa-ngapain dia naik level. Dari yang tadinya nggak tahu apa-apa dia jadi tahu apa-apa, mendapat ilmu baru gitu loh. Iya nggak sih? Kalau gue sih iya. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih tahu sebenarnya Holy Grail produk yang top market top berfungsi di kulit muka gue selama tahun 2020. Yang kalian tahu kulit muka gue ini lebih konsentrasi ke aging ya. Aging karena udah 46 tahun ini. Kalau kata nyokap gue udah lansia, Bo. Sedih ya Allah. Tapi kita tetap harus happy, harus semangat, karena yang bikin awet muda adalah hati yang bahagia. Ya ampun. Oke guys, kita mulai aja yuk. Skincare rutin yang super duper oke, sehingga gua nobatkan ini jadi Holy Grail produk gua untuk tahun 2020. Cus! Oke, jadi tahap skincare itu ada 4. Yang satu cleansing, yang kedua adalah treatment, yang ketiga adalah moisturizing, yang keempat adalah protecting. Nah, jadi gue mau mulai yang ke satu dulu, cleansing. Apa yang gue pakai dan gue suka sebagai produk cleansing gue. Nah, cleansing yang pertama itu adalah kita harus menghapus make up dulu. Saat ini gue pakai ini. Ini gue cocok, artinya gini, make upnya terangkat semua. Dan ini micellar water ya, nggak ada oilnya. Yang kedua ini facial cleansing wipes. Gue seneng banget yang keluaran Watson ini karena bener-bener bisa ngangkat make up gitu loh. Ini bener-bener gue pakai kalau gue lagi heavy make up. Bahkan kadang-kadang gue 3 kali gitu loh. Pakai ini dulu, lalu pakai ini, lalu baru cuci muka. Kayak gitu. Jadi bisa triple cleansing dari sisi gua. Sebelumnya gua rajin mengangkat make up gua itu pakai coconut oil, VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, itu adalah first cleansing tools gua yang gua suka. Oke, sekarang kita masuk ke cleansing yang kedua, yaitu sabun muka. Gue udah pernah bikin video hydrating facial wash di sini, dilihat aja. Nah, dari sekian banyak yang gue udah coba, paling jatuh cinta gue sama ini. Lihat aja nih, sampai gue irit. Gengs. Hadalabo Gukjujeon. Ini, you know, kan ini udah begini ya. Monyong. Dalamnya masih ada tuh, gengs. Lihat tuh, dalamnya masih ada tuh. Jadi ya, Eka irit-irit dong, masih bisa gua korek-korek dong, sayang. Ya ampun. Oke. Nah, yang kedua yang gua suka adalah Neutrogena Deep Clean untuk hydrating. Ini gua juga suka, ya. Jadi ini. Tapi again, kalau lu first cleansingnya pakai sesuatu yang berminyak, pakai sabun yang ada BHA-nya, karena si BHA itu akan masuk ke dalam pori-pori dan insya Allah mengangkat. Kok insya Allah sih? Secara teori itu bisa mengangkat kotoran yang masuk ke dalam pori-pori. Oke, setelah first step adalah cleansing, kita masuk ke second step, yaitu treatment. Treatment biasanya dipakai toner dan essence dan serum dan ampul. Oke, gua cuman pakai toner dan serum. Toner yang gue sembah sembah dalam hal ini, gue takut bilang musyrik nanti gue. Dalam hal ini gue dewa-dewakan, itu juga nggak boleh, nanti gue dibilang musyrik. Intinya adalah yang paling top, market top, yang akan selalu ada di dalam rangkaian toner gue adalah Niacinamide Toner. Ini adalah toner niacinamide yang pertama kali gue beli, merek Cos de Baha. Lalu gue punya yang Good Molecules, juga Niacinamide Toner.
Tapi ini dia ada kandungan vitamin C-nya, makanya dia botolnya gelap ya. Jadi gue punya berbagai macam toner, tapi gue yang kasih tahu di sini adalah toner yang pasti akan selalu gue pakai dan sudah membuktikan hasilnya di gue selama tahun 2020 ini. Jreng, gonjreng, jas, yos. Nah, kita masuk ke dalam serum karena serum ini penting buat kulit gue. Oke, jadi kalau kalian, gue nggak tahu ya berapa lama kalian di sini nonton channel ini, tapi kalau mundur ke belakang dari pertama kali gue bikin video yang kagak sengaja itu gue selalu menyebutkan bahwa problem kulit gue adalah dry dan dehidrasi dan aging. Jadi serum pertama yang gue masukin ke dalam kulit gue saat itu adalah hyaluronic acid dan sampai sekarang gue pakai. Nah, hyaluronic acid yang dulu gue pakai adalah si The Ordinary awal-awal, oke? Lalu gue gantikan dengan si Cos de Baha. Ini hyaluronic acid plus Depanthenol. Jadi dua produk ini sama ya kandungannya, hyaluronic acid dan juga vitamin B5. Which is vitamin B5 itu sebenarnya juga humectant yang memang membuat kulit kita lembab, tapi molekul dia lebih kecil daripada hyaluronic acid. Jadi dia lebih gampang penetrasi masuk ke dalam si skin barrier kita. Nggak masalah, gue pernah pakai yang The Ordinary, nggak ada masalah. Tapi karena gue kebetulan saat itu gue lagi mencoba produk Cos de Baha, jadi gue beli juga yang Cos de Baha. Tapi this is not the first thing I bought from the Cos de Baha. Yang pertama kali gue beli dari Cos de Baha adalah hyaluronic acid yang ini. Ini adalah serum pure hyaluronic acid tanpa ada D-pentanolnya. Terus juga gue gunakan ini untuk treatment microneedling. Karena di sini videonya ya, dilihat ya. Karena gue suka melakukan microneedling at home, dan serum yang diinfuse, yang dioles sewaktu melakukan microneedling itu adalah ini. Oke, setelah serum pertama yang memang memenuhi kebutuhan kulit gue yang dehidrasi dan aging, dan gue happy pakai hyaluronic acid, gue mempertimbangkan serum lain yang ini adalah gila ya. Maksud gue ini pembuktiannya tuh udah berkali-kali gue buktikan bahwa kandungan ini tuh edan dan bermanfaat banget di kulit gue. Adalah si niacinamide. Jadi niacinamide pertama gua The Ordinary. Jadi gini, basically semua produk yang gua beli awal-awal adalah The Ordinary, Bo. Jadi niacinamide pun gua beli The Ordinary. Lalu brand kedua yang gua lirik adalah Cos de Baha. Jadi gua pun punya niacinamide Cos de Baha yang botolnya udah lupa dibuang, kagak gua simpan, mohon maaf ya. Jadi kayak gini tapi dia warnanya hijau. Oh, persis kayak gini, sorry. Persis kayak gini tapi dia serum. Ya, hijau kayak gini. Nah, itu pun gua pakai. Dan selanjutnya gua punya niacinamide-nya si Good Molecules. Karena gua udah habis, yang ini satu-satunya yang tinggal gua punya, dan udah tinggal segini, Bo. Oke, karena gua very cinta sama niacinamide. Jadi apapun mereknya, dari 3 merek itu niacinamide-nya tiga-tiganya gak ada masalah di kulit gua, tiga-tiganya memberikan manfaat yang sama di kulit gua. Hanya saja beberapa niacinamide itu tergantung dari persentasenya. Ada yang 10%, ada yang 5%. Kebetulan The Ordinary, Cos de Baha, dan juga Good Molecules itu dia kandungan niacinamide-nya 10%. Nah, kalau kandungan niacinamide The Ordinary ini ada zinc 1%-nya gitu. Yang kalau si Cos de Baha itu dia ada niacinamide, lalu dia mengandung D-pentanol juga. Jadi ini holy grail banget, niacinamide. Top banget depan gue gak akan hilangkan itu dari skincare rutin gue. Lalu yang selanjutnya adalah ini, galactomyces. Oke, kebetulan yang gue pakai again lagi-lagi produknya Cos de Baha, karena gue suka produk Cos de Baha ini murah, cukup murah, 100 ribuan, di bawah 150 ribu lah intinya, dan dia produk Korea dan bahan dasarnya aloe vera.
Jadi mungkin ada beberapa temen yang nggak suka ya dengan Kos de Baha karena efek yang ditimbulkan setelah di-apply itu agak licin, kulit mengkilat, dan kesannya seolah-olah nggak langsung nyerap karena base-nya bukan water, base-nya adalah aloe vera. Tapi gue pribadi, gue malah justru seneng karena seolah-olah kayak emang ada sesuatu gitu di atas muka gue dan memberikan kesan glowing dibandingkan produk yang langsung nyerap. Ini preference ya, preference orang beda-beda ya. Dibandingkan produk yang langsung nyerap, yang kayaknya tuh gue ngerasa, loh kok kayak nggak pakai apa-apa ya, gitu. Nah ini galactomyces ini juga pernah gue coba. Malah sebelumnya gue pakai snail mucinnya dari Kos de Baha, tapi ternyata setelah coba 5 harian, yang ini tuh jauh lebih cepat memberikan efek di gua. Selain kulit gua lembab, kenyal, kulit gua lebih cerah dan lebih lebih seger gitu kelihatannya. Nah, ini adalah botol kedua gua, gengs. Oke, jadi gua udah pakai 2 botol dan ini udah tinggal setengah. Oke? Yang selanjutnya adalah ini bener-bener pertama kali gua pakai merek The Ordinary. Gua beli adalah produk ini dan dalam 1 botol pemakaian, gila, sebenarnya mungkin kurang dari 1 botol pemakaian ya, tapi gue tuh kayak cuek gitu loh, nggak merhatiin. Tapi setelah botolnya mau habis 1, gue langsung ini, oh my god, gue harus beli lagi. Nah, perasaan itu loh yang gue dapatkan. Jadi gue takut banget kehilangan produk ini. Berarti si produk ini benar-benar memberikan hasil yang oke gitu loh untuk kulit gue. Nah, produk ini adalah jeng resveratrol 3% dan ferulic acid 3%. Ini antioksidan, gengs. Dan ini sebenarnya bentuknya serum, tapi konsentrasinya lebih sedikit kayak berminyak. Tapi dia bukan water base, bukan oil base. Lucu ya. Pokoknya dia tidak water base, tidak mengandung water, tidak mengandung oil, tapi begitu diplek gitu dia agak sedikit berminyak. Jadi pemakaiannya itu setelah water based serum, sebelum oil based serum, ya gitu. Dan ini botol keberapa? Tebak botol keberapa? Botol keempat. Botol keempat, dan ini udah tinggal setengahnya. Jadi gue akan selalu pakai ini, gengs. Akan selalu pakai ini. Ada satu lagi holy grail gua yang botolnya terbuang abis, tapi ini impactnya buat gue juga wow. Khusus untuk anti aging ya, yaitu adalah The Ordinary Buffet Plus Copper Peptide yang warnanya cairannya biru. Memang agak mahal. Dulu lagi gua beli tuh masih 400 sekianan, belum nyampe 500. Tapi kayaknya sekarang udah mulai agak mahal. Gua nggak ngerti kenapa. Tapi itu pun di websitenya memang segituan sih harganya gitu loh. Untuk harga yang ekonomis dan efek yang masih termasuk bagus adalah The Ordinary Buffet Copper Peptide. Nah, itu juga top banget. Baru sekali pakai, besoknya bangun tidur gue udah yang wow gitu. Enak banget. Gue mau beli lagi sih setelah peptide serum gue yang dari Good Molecules habis. Nah, tadi itu serumnya. Moisturizingnya gimana dong? Moisturizernya gue pakai apa? Secara moisturizer, gue masih jatuh cinta sama Neutrogena. Oke? Gue masih jatuh cinta sama ini untuk moisturizer ya. Dan ini bener-bener secara konsentrasi ngegel lagi nih. Dan nyerap banget di kulit muka. Dan aplikasinya tuh very ringan. Jadi gue sangat suka efeknya ini. Tapi kalau malam, gua juga selalu pakai face oil. Face oil yang jadi holy grail gua adalah argan oil. Karena ini benar-benar pembuktiannya banyak banget, Bo. Dari mulai jerawat, dari mulai bibir gua kering, dari mulai muka gue kusam, dari mulai kerut bawah mata gua yang gua ngerasa, kok lagi banyak kerutan ya, gua oles tuh 2 hari langsung oke gitu loh, langsung tersamar gitu ya. Bukan kayak operasi plastik ya, tapi kalau lu memperhatikan cara kerja skincare lo akan tahu bahwa oh, this one works, this one didn't work, sampai yang kayak gitunya loh. Nah, buat gue ini work in my skin gitu. Jadi termasuk. Oke. Yang keempat
adalah yang protecting, artinya sunscreen. Gua pernah bikin video sunscreen di sini, dilihat aja. Gua ada battling 4 produk sunscreen yang gua coba tiap hari di muka gua selama 3 hari berturut-turut, dan gua ceritain sensasinya ke kalian. Akhirnya pemenangnya adalah dari 4 itu ini. Honestly, nggak comparable karena sunscreen yang gue coba 3 lainnya itu adalah hydrating dan mengandung hyaluronic acid. Nah, sunscreen belakangan yang gue pakai dan gue suka adalah ini, Purito. Tapi sayang ya, ini lagi kontroversi gara-gara dia bilangnya 50 SPF ya, taunya pas dicek di lab di Jerman cuma 15 sampai 19. Ini lagi kontroversi nih, kalian lihat aja banyak banget yang bikin videonya, termasuk Avi Asegaf dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap gue pakai karena gue suka banget efeknya gitu. Jadi kalaupun ini 15%, gue harus reapply terus-menerus dan tidak akan dibuang, saudara-saudara, karena sayang. Nggak boleh sesuatu itu dibiarkan menjadi mubazir dan dibuang, oke? Keep that in mind. Nah, rangkaian 4 langkah minimum skincare kamu itu tadi udah gue jelasin, tapi gue nambah beberapa hal. Seperti contohnya ini, eye cream. Honestly speaking, untuk eye cream, eye cream lah, eye serum lah, lu nggak perlu. Ini kalau kita mau ngomongin budget wise ya, lu nggak perlu. Lu bisa pakai niacinamide under eye, lu bisa untuk mencerahkan. Lu bisa pakai hyaluronic acid under eye, lu untuk bisa melembabkan. Lu bisa pakai peptide, lu bisa pakai apapun itu yang tidak mengandung pengeletekan. Misalnya vitamin C jangan gitu karena bisa iritasi. Retinol jangan karena itu bisa iritasi. Lalu tretinoin juga jangan karena itu bisa iritasi. AHA-BHA jangan karena itu bisa mengiritasi juga. Jadi hal-hal yang bisa mengandung iritasi jangan di-apply di bawah mata. Tapi kalian bisa melakukan itu dengan serum yang tadi udah gue sebutkan. But anyway, gue karena ini nyoba ya, ini kan produk barunya Something nih, Game Changer, dan ini mengandung peptide, tripeptide eye control gel. Sangat bagus karena berarti ini untuk aging, penuaan dini, kerut halus. Ada kafeinnya, jadi dia juga membantu puffiness. Kalau mata lu sembab pakai ini, dan mata lu gelap, mata panda, bisa pakai ini juga. Ini belum wow banget hasilnya, tapi ini cukup membantu gua sehingga gua masukin ke dalam video kali ini. Yang selanjutnya adalah peeling. Chemical peeling sendiri di rumah. Seperti lu tahu, dan gue udah banyak ngebahas videonya sampai 6 TCA peeling. Gue melakukan TCA peeling sendiri di rumah karena gue sudah punya pengalaman di klinik dan gue sudah mencoba menjajaki research, nonton, mempelajari teknik-teknik yang bisa dilakukan semua, plus minusnya apa, terus resikonya apa, gue sudah pelajari dan gue sudah alami. Jadi jangan salah ya, gue sudah alami. Hal-hal yang gue share di video itu adalah pengalaman gue yang gue share ke kalian supaya kalian bisa mengantisipasi kalau kalian memutuskan atas dasar kesadaran sendiri melakukan TCA peeling di rumah. Jadi sudah terjadi di gue, dan juga ada hal-hal yang memang gue pelajari efek sampingnya apa. Jadi sekarang nih ya, kalau video gue kebanyakan membahas TCA 20, honestly speaking, sekarang gue turun level ke TCA 10. Karena TCA 10 lebih halus efeknya ke kulit muka dan kulit ketiak gue, dan kulit leher gue, dan kulit selangkangan. Itu yang gue pakai TCA 10, dan juga untuk mencegah post-inflammatory hyperpigmentation. Artinya kulit yang menggelap setelah melakukan TCA peeling. Kita TCA peeling untuk apa sih? Untuk membuang kulit mati bagian atas, ya kan? Tapi sebisa mungkin tanpa efek samping dong ya. Nah, ada yang namanya tadi PIH, Post Inflammatory Hyperpigmentation. Itu adalah justru orang yang pakai TCA kulitnya malah jadi hitam dan ninggal. Itu yang namanya PIH. Gua pernah mengalami di sini. Cuman itu terjadi di gua kebetulan. Takutnya ada terjadi di kalian yang tidak kebetulan dan ninggal. Lalu yang kedua adalah gua selalu melakukan microneedling dengan pen ini, Dr. Pen
X5 nih kalau nggak salah ininya. Ini juga ada videonya, lihat aja di sini ya. Jadi intinya adalah kita, ini ada jarum-jarum kecil yang nanti akan bergerak gitu, maju mundur, tuk 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 tuk, tuk gitu. Itu gunanya apa sih? Untuk merangsang kolagen kita. Nah, waktu gue melakukan ini, gue pakainya hyaluronic acid yang pure. Setelah itu baru nanti gue pakein macem-macem lagi. Setelah udah cuci muka, udah mandi gitu ya, gue pakein serum lain-lain, itu dimasukin semua. Karena dengan melukai kulit kita, itu kayak kolagen tuh kayak tersentak untuk supaya memproduksi kayak gitu loh. Oke gengs, segitu aja rangkaian skincare gua yang gua bilang itu adalah holy grail produk gua 2020. Semoga ini membantu juga buat kalian yang punya masalah yang sama. Karena aging itu tidak hanya dialami sama orang yang tua seperti gua 40 tahun, tapi bisa dialami anak muda 20 tahunan seperti gua juga waktu umur 20 tahunan sudah kena penuaan dini. Oke, jadi take care of your skin ya. Salam kulit sehat.